Selamat pagi semuanya anak-anak. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah melihat sifat atau karakter Yesus yang keempat, yaitu Yesus sebagai pejuang kesetaraan gender. Nah, pada kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita tentang sifat dan karakter Yesus yang kelima, ya. Sifat dan karakter ini menjadi pembahasan yang terakhir dalam bab ini. Maka silahkan disimak videonya dengan baik. Nah, Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, berbuat baik tidak selalu mudah. Mungkin kalian juga pernah mengalami ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, tidak mudah untuk melakukannya. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Nah, misalnya ketika kita hendak membantu seorang teman, misalnya teman itu berasal dari keluarga yang sederhana, ya. Kemudian kita berniat untuk membantu, memberikan sedikit bantuan materi. Nah, itu adalah suatu kelakuan yang baik. Nah, tetapi untuk melakukan itu ada banyak pertimbangan, ada banyak halangan yang mungkin bisa kita alami. Adalah yang takut dianggap sok suci, adalah yang dikira nanti ada niat jahat. Banyak halangan untuk berbuat baik. Nah, sehingga keadaan yang seperti itu kerap membuat manusia untuk apa? Menjadi orang yang tidak peduli, menjadi orang yang tidak mau tahu, menjadi orang yang cuek, dan tidak mau peduli terhadap orang lain. Nah, tetapi dalam materi ini kita akan melihat bagaimana Yesus menunjukkan kepedulian itu. Dia memberi teladan bagi kita bagaimana kita peduli terhadap orang lain dengan nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan sendiri. Nah, maka teladan Yesus ini harus senantiasa kita ikuti untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap penderitaan orang lain dengan tidak mendengarkan apa kata orang, tetapi lebih mengutamakan nilai-nilai kebaikan yang kita perjuangkan. Nah, anak-anak, orang yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain biasanya memiliki ciri-ciri, ada berbagai ciri-ciri untuk menunjukkan bahwa dia peduli terhadap kita, misalnya peka terhadap keadaan sesama, Nah, ketika kita melihat dia butuh bantuan, kita peka dan kita segera membantu. Nah, maka selanjutnya kita menjadi mudah dan ringan tangan untuk membantu, Tidak mengharapkan imbalan, saya membantu supaya saya mendapatkan ini, tidak, bukan itu yang terutama. Nah, untuk selanjutnya juga ciri-ciri yang berikutnya tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Itulah yang kita prioritaskan, kita utamakan. Nah, selain itu juga mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Ketika kita melihat sesuatu atau seseorang yang butuh bantuan, kita langsung cepat, segera, karena di situ terbukti bagaimana ketergerakan hati kita, Nah, dan ini menjadi poin yang penting. Tidak malu untuk menolong atau membantu orang lain seperti yang saya sebutkan tadi, takut dianggap sok suci, takut dinilai ada maksud jahat di dalamnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, anak-anak, sebagai murid Kristus, kita semua diundang, untuk terus belajar taat. Taat kepada apa? Taat kepada kehendak Bapa dan misteri kehendaknya, Bapa menghendaki kita untuk berbuat baik, untuk membantu, untuk menolong dengan segala misteri kehendak yang ada di dalamnya, Misalnya saja ketika Allah membisikkan kepada hati nurani kita untuk membantu, maka kita ikut apa yang dikatakan oleh suara hati kita itu. Nah, anak-anak, ini dapat kita lakukan dengan apa? Dengan taat kepada suara hati yang benar,
seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selain taat kepada suara hati yang benar, kita juga harus mempertajam daya pikir yang baik, ya, berpikir positif. Nah, dengan peduli pada suara hati, maka Tuhan yang bersuara melalui hati kita itu akan mudah kita dengarkan, ya. Tuhan membisikkan rencana baik, kehendak baik ke dalam hati nurani kita, dan jika kita mengikuti kata hati kita itu, maka kita sama dengan mendengarkan suara Tuhan, karena itu adalah suara yang berasal dari Tuhan. Nah, maka dengan melakukan kehendaknya yang dibisikkan dalam hati nurani itu, dalam hati nurani kita, maka ini menjadi suatu ajakan untuk peduli, ya, untuk peduli terhadap penderitaan sesama kita. Nah, anak-anak, teladan yang diberikan Yesus ini menuntun kita, membantu kita supaya apa? Supaya kita bersikap seperti Yesus, ya. Nah, bisikan Allah yang muncul dalam suara hati kita tadi itu akan menuntun kita untuk menuntun kita pada nilai-nilai kebaikan yang kita perjuangkan, bersikap seperti Yesus, ya. Nah, sikap-sikap yang seperti apa? Berani berkorban, peduli pada penderitaan sesama, dan semua itu, hal-hal yang baik itu kita lakukan untuk kesejahteraan banyak orang, ya, bukan semata-mata untuk kesejahteraan kita pribadi, tetapi kesejahteraan banyak orang. Nah, itulah yang ditunjukkan Yesus dengan apa? Dengan melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap orang menderita. Misalnya saja Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ya, orang lumpuh ketika dia duduk di tepi sungai, ya, dan sungai itu diyakini akan dapat memberi kesembuhan, tetapi karena dia lumpuh, dia tidak dapat masuk ke dalam air itu, ya. Nah, akhirnya Yesus sendiri yang menyembuhkan. Sembuh, Yesus hanya berkata sembuh, sembuh. Nah, selain itu juga tindakan peduli itu juga dilakukan Yesus kepada orang buta, ya, ketika seorang buta duduk, ya, minta-minta, kemudian dia menyerukan nama Yesus dan meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan, dan Yesus melihat penderitaan itu, penderitaan yang dialaminya, maka Yesus menyembuhkannya. Nah, juga orang yang kerasukan setan, ya, ketika seorang anak kerasukan setan, kerasukan Beelzebul, ya, karena banyak setan yang merasuki dirinya, maka Yesus tergerak, ya, untuk peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh si anak itu, dan dia menyembuhkannya dari kerasukan itu. Nah, bahkan Yesus menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap seorang yang sudah meninggal, ya, itu Lazarus, ya, ketika keluarga saudara-saudarinya sangat sedih, ya, sangat sedih karena kehilangan Lazarus. Lazarus juga menjadi sahabat Yesus, ya, pada waktu itu. Nah, di situ Yesus tergerak peduli terhadap penderitaan yang mereka alami, kesedihan yang mereka alami. Maka Yesus menyembuhkan, membangkitkan kembali, ya, maksud saya membangkitkan kembali Lazarus. Maka sikap yang dilakukan oleh Yesus ini menjadi suatu keteladanan yang harus kita ikuti, ya. Nah, keteladanan yang harus kita ikuti dengan senantiasa mendengarkan bisikan Allah yang muncul dalam suara hati kita itu, dan melakukan tindakan peduli terhadap sesama. Nah, maka kita yakin dan percaya bahwa dalam semua pergolakan itu, dalam semua halangan-halangan yang terjadi untuk kita bersikap peduli, kita bisa atasi karena Tuhan pasti membantu kita. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.